Laki-laki, jatah laki-laki satu, silakan. Bapak, silakan Pak. Selamat malam Pak Gede, Om Swastiastu. Kita jumpa lagi Pak Gede, kemarin kita jumpa di Magelang. Ya, nama saya Ateng, saya mau tanya Pak Gede. Saya sedikit terlewatkan pada waktu saya menyaksikan Pak Gede di Bali TV. Saya sangat tertarik sekali dengan pada saat Pak Gede membahas angka 0, keistimewaan dari angka 0 Pak Gede. Nah itu saya ingin mendalami sekali apa yang Pak Gede paparkan pada waktu itu Pak Gede. Dan itu yang pertama. Yang kedua saya baca di salah satu buku, itu kalau tidak salah ada Biksu Hun Sen, kalau tidak salah ini, kalau saya salah mohon maaf. Itu pada saat ditanya bahwa pencerahan itu apa, dia ketawa Pak Gede, terbak bahwa ternyata semua tidak ada apa-apanya gitu setelah terjadi pencerahan Pak Gede. Mohon penjelasannya Pak Gede, terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Pak Ateng bikin kepala saya botak malam ini. Nah, ini apa? Nah, sekarang ke Pak Ateng. Berat nih, angka 0 ini. Gini Pak, saya suka Zen kalau nanya. Makanya kalau orang belajar Zen itu gambarnya gini Pak Ateng, persis kayak angka 0 ini. Enggak ada apa-apa. Waktu kita baru lahir Pak Ateng, kita lahir sebagai manusia yang polos, sepolos alam. Alam itu kan polos sekali. Saya belajar kekosongan, belajar angka 0, belajar sunyata, bahasa Budanya itu dari alam. Alam itu menerima semua musim tanpa keluhan. Kalau musim hujan, diam itu alam. Musim panas juga diam. Sinar matahari bersinar, diam. Sinar matahari hilang juga diam. Simbolik angka 0 yang sempurna itu belajar dari alam. Kita mulai lahir angka 0 Pak Ateng. Sebagai contoh ya. Bayangkan Pak Ateng dan saya bayi yang baru ngomong ya. Sebut ini mamah kita. Mah, mana papa gitu. Enggak apa-apa, udah gede. Mah, mana papa? Terus dia tunjuk Mas Waluyo. Seluruh hidup kita sebut Mas Waluyo itu papa. Dan kita enggak nanya, mah itu papa atau teman selingkuh? Enggak nanya. Jadi waktu kecil kita tuh polos, bersih, jernih, itu angka 0. Apapun kata kehidupan kita hanya bilang, ya jarang nanya. Begitu kelas 1 SD mulai ada macam-macam kita tanya. Semester 1 tambah bahaya lagi pertanyaannya. Jadi yang namanya angka 0 kita mulai dengan kehidupan yang polos kayak anak kecil gitu ya. Polos. Dan yang bagus Pak Ate, kita berputar dewasa, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, gitu kan muter. Dan tatkala meninggal kita kembali ke titik yang sama. Kembali ke kemurnian, ke kesempurnaan yang sama tatkala kita baru lahir. Itu gitu gambaran. Makanya Pak Ateng bukan kebetulan bulan purnama. Benar dia. Di Buddha itu simbolik pencerahan bulan purnama loh. Matahari bundar juga. Bumi bundar. Saya pernah baca di Islam pun simbolik kesempurnaan itu angka 0. Saya pernah baca. Yang teman-teman di Islam sebut Sidratul Muntaha. Jadi angka 0 ini. Nah cuman angka 0 ini mirip dengan cerita di awal ya. Kalau diterangkan dengan kata-kata paling hebat kita dapat 10%. Kita akan mendekati kesempurnaan kalau kita belajar bahasa universalnya ya. Yang ikhlas. Makanya Pak Ate, saya sekian tahun yang lalu udah agak lama tuh dikasih buku sama Bhante Vajrayana tuh, The Symbolism of Stupa.
bukunya tebal gitu. Mungkin Bandepannya juga pusing bacanya, dikasihnya saya. Itu udah baca bola. Bukunya tebal, memang buku akademis repot sekali. Setelah saya biasa nih, sesulit apapun saya harus baca. Gitu. Rontok pun rambut saya baca. Di salah satu bagian buku itu bagus. Ini yang menulis seorang doktor arsitek dari Australia, Snodgrass. Stupanya orang Buddha, pagodanya orang Buddha, Merunya orang Bali, tahu ya, pagoda sama Meru kan mirip. Itu mensimbolikkan hal yang sama. Sedang mengkonstruksi pohon. Makanya Meru maupun pagoda itu kan mirip pohon cemaranya Natal itu. Apa itu pohon? Khalil Gibran bilang, pohon adalah simbolik sempurna pertapa atau yogi yang berjalan mendekati cahaya dengan keikhlasan sempurna. Bapak boleh coba, saya pernah coba di Jakarta, ini atap rumah, pohon saya taruh di sini. Lama-lama tumbuhnya begini Pak Ateng, belok dia cari cahaya matahari. Artinya apa? Kalau Bapak serius mencari angka 0 itu, belajar dari pohon yang disimbolikkan dalam stupa, pagoda dan merunya orang Bali, dekati cahaya itu dengan keikhlasan sempurna. Makanya saya sangat-sangat kagum pada Muhammad. Puncak perjalanan Muhammad disebut Islam. Islam itu artinya pasrah total di depan Allah. Kondisi angka 0 juga yang ditemukan sama Muhammad. Pasrah total. Bahasa Budanya apa? Sunyata. Ta. Hanya aja beda-beda. Kalau orang Bali disebut sunya. Tapi yang mau dijelaskan juga serupa. Itu angka 0. Halangan mendekati angka 0 Pak Ateng, mirip yang ditanyakan sama adik saya. Keinginan, itu halangan pertama. Halangan berikutnya ego. Main. Makanya perhatikan teman-teman kita di biku sangga, hampir semua biku yang menjadi teman baik saya itu rata-rata rendah hati. Sedikit ngomongnya. Karena yang sedikit ngomongnya itu isinya banyak. Kalau yang banyak ngomongnya kayak Gede Prama, isinya dikit. Gitu lah. Karena senyum. Halangannya adalah keinginan, ego. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya ketemu orang Belanda yang lahir dan besar di Prancis, pensiunnya di Bali. Rupanya dia belajar Budanya dalam. Ngobrol-ngobrol, udah tua orangnya, senyum. Sopan sekali, selalu ngomong gini senyum. Ada sebuah kata indah. Gede, the moment you try to explain, that's ego. Ya? Bahkan ketika kita tanya, kita mau menjelaskan saja itu sudah ego. Karena kenapa? Puncak perjalanan angka 0 adalah tatkala kita hanya bisa mengenal diam. Diam, menang, bahasa Balinya menang. Ya, dan angka 0 ya, bisa diceritakan secara sempurna, tidak dengan ngobrol-ngobrol, kata-kata, logika, ngutip buku pun tidak betul itu. Angka 0 hanya bisa didalamin dengan cara seperti ini Pak Adeng ya. Dar. Terima kasih. Mudah-mudahan nyambung. Bapak banyak manggut-manggut kalau orde baru jadi menteri tuh gini-gini.